Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Julia Ningsi dengan NIM 0101182094, semester 7 jurusan Komunikasi dan Penyiar Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah dengan topik moderasi beragama. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan kita kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, moderasi beragama digalakkan sejak masa kepemimpinan Bapak Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama pada tahun 2019. Dan kemudian tahun itulah yang ditetapkan sebagai Tahun Moderasi Beragama. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apa sebenarnya moderasi beragama ini? Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau perilaku yang berlebih-lebihan dalam beragama. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika ia mengajarkan kebencian, bukan agama jika ia mengajarkan kezoliman, bukan agama jika ia mengajarkan kerusakan di muka bumi ini. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama tidak perlu lagi dimoderasi. Namun, cara seseorang dalam beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrim, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan. Sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar agama sangat potensial terjadi di negeri kita tercinta Indonesia. Itulah mengapa kita perlu moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, damai, dan sejahtera. Selain itu, sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, moderasi beragama juga diperlukan karena sikap ekstrim atau berlebih-lebihan dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Lantas, mana contoh sikap ekstrim dan berlebih-lebihan dalam beragama yang dimaksud? Apakah ada? Ada, teman-teman sekalian. Yang pertama, orang yang menyantap makanan dan meneguk minuman yang jelas-jelas haram dalam agamanya hanya karena alasan toleransi. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang mengikuti ritual pokok ibadah agama lain hanya karena alasan tenggang rasa. Itu semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati agama orang lain dan tidak mengganggu satu sama lainnya. Namun, ia sendiri harus mantap dengan keyakinannya. Tidak perlu menggadaikan keyakinan. Karena moderasi beragama bukan diartikan sebagai kompromi terhadap keyakinan. Keliru jika ada yang beranggapan demikian. Lalu, adakah contoh lain dari berlebih-lebihan dalam beragama? Ada. Misalnya, ada seseorang yang dengan sengaja merusak rumah ibadah orang lain hanya karena tidak setuju dengan paham keagamaannya. Ini sangat tidak dibenarkan.
Perilaku ekstrim atas nama agama inilah yang mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, dan intoleran. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang perlu dimoderasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulmu Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada sesama manusia." Dari ayat tersebut kita dapat pahami bahwa kita adalah umat pertengahan. Oleh karenanya, jadilah muslim yang moderat untuk kemaslahatan umat. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Meskipun berbeda-beda, tetaplah saling toleransi, saling merangkul dalam hubungan sosial. Karena sejatinya kita tidak bisa hidup sendirian. Mari hidup berdampingan. Cukup sekian ceramah saya mengenai moderasi beragama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.